Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin jibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Hadis Hasan. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus berkahnya. Baraya Ripmaster Channel, pada hari ini saya akan mengajak Baraya untuk melihat pergantian air untuk kolam gabus. Tepat pada hari ini 1 bulan lamanya sejak benih gabus ditebarkan atau dimasukkan ke dalam kolam. Oleh karena itu, untuk merubah suasana baru di ekosistem kolam ini, hari ini kita juga akan mengganti air, tetapi tidak seluruhnya, hanya sebagian saja airnya, dan juga sambil melihat perkembangan sudah sebesar apa ikan selama 1 bulan. Dan ini selama 1 bulan catatan para Baraya, saya baru menghabiskan pakan 2 kilo pelet PF500, pelet yang kecil, kemudian juga cacing sutra 1 kilo. Kurang lebih semuanya kalau dijumlah sekitar 60.000 nilainya. Jadi 1 bulan itu habis pakan nilainya 60.000. Nah, hari ini sekalian kita akan mengganti airnya. Kita akan melihat progres atau pertumbuhan ikan gabus selama 1 bulan. Kita buka dulu jaringnya. Kenapa ini pakai jaring? Karena salah satu karakter ikan gabus itu adalah hijrah. Dia loncat. Jadi kalau tidak pakai jaring mungkin akan hilang, akan kemana-mana ikannya itu. Maka ada mitos bahwa jangan menanam ikan gabus, jangan budidaya ikan gabus, sebab akan hilang katanya, akan ada yang ngambil. Sebetulnya bukan ada yang ngambil, karena memang karakternya itu hijrah tadi, karena karakternya itu loncat, jadi ikannya pada loncat, sehingga kalau tidak ditutup, tidak pakai jaring, pasti bakal habis ikannya itu. Nah, kita akan, ini saya harus turun, saya tidak nyampe ke lubang airnya untuk mengganti lubang air supaya bisa dibikin orot ya. Ini seperti ini dicabut, diganti. Jadi kita bisa lihat pembuangan air di sana. Air itu sambil nunggu lah ya. Kita nunggu di air tuh mengalir ke sana, ke parit di sebelah di pinggir jalan. Kelihatan di sana airnya. Oh ya, sudah kelihatan air di sana. Jadi
Baraya sambil menunggu air kolam ini surut, kita lihat kondisi kolam setelah sebagian kecil airnya buang. Nampak kelihatan ikan-ikannya tidak tenang, seperti gelisah karena lingkungannya terganggu barangkali. Jadi kalau manusia mungkin galau, ada sesuatu yang dikhawatirkan. Di kolam ini juga saya tanami eceng gondok tepatnya, yang fungsinya agar supaya kondisi di kolam ini mirip dengan kondisi di alamnya, kondisi di empang-empang ataupun di rawa-rawa tempat mereka tinggal asalnya, sehingga mereka nyaman tinggal di kolam. Dan memang alhamdulillah sampai saat ini yang saya tahu, dari semenjak benihnya sebesar korek api kita tabur di sini, yang jumlahnya sekitar 1000 atau 1500 kurang lebih ya, perkiraan. Kalau 1000 tidak akan kurang. Jadi selama sebulan itu yang kelihatan mati hanya baru satu. Artinya tingkat kematiannya memang rendah. Tingkat kematiannya rendah karena memang mungkin lingkungan atau ekosistemnya sesuai dengan ekosistem di mana tempat asalnya. Itu fungsi eceng, jadi untuk menyesuaikan dengan kondisi ekosistem di tempatnya. Baraya eceng yang dipilih sebaiknya adalah eceng yang gelembungnya bulat. Ya kan ada dua macam, ada yang gelembung bulat seperti ini, bulatnya. Kemudian ada yang gelembungnya itu lonjong. Nah seperti ini kan lonjong nih. Ya. Ini lonjong nih. Gitu. Kenapa pemilihannya harus yang bulat? Karena yang bulat itu eceng gondok yang masih muda. Artinya masa hidupnya, masa tumbuhnya itu akan lebih panjang dibanding dengan eceng yang sudah gelembungnya itu panjang. Kalau bentuknya itu lonjong itu sudah tua, akhirnya dia akan cepat mati. Oleh karena itu kalau ecengnya mati kan harus diganti, jadi kita harus cari lagi. Tapi kalau yang muda itu dia sempat berkembang biak dulu, kemudian dewasa, jadi lonjong dan mati. Jadi kalau yang muda itu, yang gelembungnya bulat itu relatif awet lah. Baraya ini sudah sekitar setengah jam lebih ya. Air masih banyak karena memang lubang airnya tidak terlalu besar ya, hanya ukuran paralon 1 inci. Itu mungkin perlu waktu 2 jam sampai kita melihat airnya surut sampai 2/3 atau 3/4 dari volume air yang ada di kolam ini. Kita sudah hampir 2,5 jam mengeluarkan air dari kolam, dan ternyata memang sekarang sudah hampir tinggal seperempatnya lagi. Saya kira cukup untuk kita lihat tentu saja. Agak cepetan, biar agak cepetan airnya disurut lagi. Ini airnya kita tutup udah.
sekarang kita lihat ini ya, ikannya udah sebesar apa, tapi masih agak sulit juga ya. tuh loncat. Tuh teman-teman kita lihat, yang dulu sebesar-besar ini, sebesar-besar korek, sekarang itu sudah dalam sebulan itu sudah tuh ya hampir sebesar kelingking. Ini yang paling kecil ini, soalnya ada yang lebih gede sebesar ibu jari lebih gitu ya. Ini yang kena baru sebesar ini tuh. Ini umur 1 bulan, umur 1 bulan ya. Jadi saya sih cukup perkembangan dan kelihatannya sehat-sehat ikannya, kelihatannya sehat, artinya tidak terkena hama. Alhamdulillah. Kita kembalikan saja, gitu. Kita coba lagi yang agak gede, barangkali kita dapat yang agak gede. Susah juga ya, masih tinggi. Udahlah, itu hanya untuk informasi saja. Jadi ini padahal banyak ya, tapi ketika mau diambil tuh susah. Ketika mau diambil susah. Yang penting kita sudah lihat perkembangannya, bahwa 1 bulan itu sebesar-besar kelingking rata-rata, tetapi ada yang sudah gede sebesar jari ya, jari. Nah, selama sebulan itu menghabiskan pakan baru 60.000 nilainya. Nah, karena itu sahabat, barangkali informasi yang hari ini bisa saya sampaikan perkembangan progres pertumbuhan dari ikan gabus yang kita tanam sudah sebulan lamanya. Pada baraya semua, jadi yang belum bisa ingatkan untuk subscribe. Yang belum, bagi yang sudah, mohon di like, share, dan komen untuk supaya menjadi penyemangat bagi saya pribadi dalam menyampaikan informasi, membuat konten-konten yang lainnya. Barangkali itu saja dulu. Ini akan segera diisi lagi airnya. Itu mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Syarif Hidayat.